Radio Suara Lumajang, informasi cerdas menginspirasi. Balik lagi di Spada Spesial Anak Muda. Masih barengan sama Mia Yuris yang nemenin kalian semuanya. Masih sampai nanti di jam 8 malam. Tapi seperti yang udah Mia kasih tahu tadi, kalau di sesi kedua di program Spada kali ini Mia gak sendirian, barengan sama teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Jadi malam hari ini kita bakal membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, hak perlindungan dan langkah hukum apa yang bisa diambil Mitra Suara Lumajang. Kalian juga bisa saksikan kita gitu ya di live streaming di YouTube dan juga Facebook LPPL Suara Lumajang. Kita on air di Studio 1 Radio Suara Lumajang. Oke Mitra Suara Lumajang, jadi kalau ngomongin soal ini ya, kekerasan seksual, ini seringnya banyaknya korban itu yang dirugikan. Dan kalau ngomongin soal kekerasan seksual sih nggak pandang gender, nggak pandang usia juga, semua bisa berpotensi ini ya kena kekerasan seksual ini Mitra Suara Lumajang. Jadi malam hari ini karena pentingnya kita membahas soal kekerasan seksual, ini ada teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang kita malam hari ini bakal membahas tentang gimana sih hukum bisa melindungi korban kekerasan seksual. Dan kira-kira kalau jadi korbannya ini kira-kira bakalan dapat apa gitu, perlindungannya seperti apa, keadilan yang seperti apa. Kita sapa dulu nih teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Ada Siti Faize, ini manggilnya Faiz ya, benar ya? Iya benar. Oke, selamat malam. Terus ada juga Vicky, selamat malam Vicky. Iya, Ada selamat Syaira malam. juga, ada Fairuz, selamat malam Iya, semuanya selamat teman-teman. malam. Oke deh, langsung aja kita ke kekerasan seksual dulu nih. Kekerasan seksual itu kalau menurut teman-teman apa sih? Boleh siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Saya dulu mungkin. Oke, silakan. Jadi kekerasan seksual itu merupakan tindakan banyak sih macamnya. Ada pemerkosaan, persetubuhan, terus tapi yang jarang diketahui orang itu atau orang biasanya itu tidak merasa itu kekerasan seksual yang non fisik, Non-fisik? yang Verbal berarti ya? Itu biasanya dilakukan oleh, ya sebetulnya tidak memandang gender sih, tapi kebanyakan itu cowok ke cewek. Kayak kalau ada cewek lewat terus ada, biasanya itu dipanggil kiu kiu gitu. Catcalling gitu ya? Iya, catcalling. Oke. Padahal kan itu merupakan bentuk kekerasan seksual, salah satu bentuk Hmm. kekerasan seksual. Mungkin Oke. yang lain bisa menambahkan. Itu bentuknya ya dari kekerasan Iya. seksual sendiri. Ayo, ada yang mau nambahin? Silakan. Kalau saya sih lebih ke ini ya, bagaimana kemudian itu bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu kan tindakan-tindakan yang berbau seksualitas, entah itu berupa tindakan fisik, sentuhan dan sebagainya, atau tindakan yang non fisik. Ya seperti yang disampaikan oleh teman saya Fairuz, bahwasanya ada upaya-upaya catcalling dan lain sebagainya. Cuman perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika ngomong soal kekerasan seksual, artinya kita berbicara terkait dengan kondisi, bagaimana kondisi antara si perempuan dengan si laki-laki, si korban dengan si pelaku. Mohon maaf, si korban dengan si pelaku. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual ketika si korban itu tidak sepakat atas tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Oke, Begitulah. setuju. Ketika keduanya sepakat, ini menjadi satu obrolan hukum yang berbeda lagi, konteks yang berbeda lagi. Cuman ketika berbicara terkait dengan kekerasan seksual, maka yang harus terpenuhi adalah bahwasanya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara si korban dengan si pelaku untuk terjadinya suatu keadaan sebagaimana yang ada. Begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, kekerasan seksual garis besarnya seperti itu. Kalau Iya. menurut saya sih kekerasan seksual itu sebuah pemaksaan terhadap korban. Jadi kerugiannya ditanggung korban. Begitu. Oke, garis besarnya Iya. begitu. Mau nambahin lagi? Oke, mungkin kalau dari saya Iya. mengutip dari Perda nomor 48 tahun 2007 ya, Perda Lumajang. Di situ menyebutkan, saya mengambil 3 poin di situ apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Yang pertama adalah perbuatan yang berupa pelecehan seksual. Terus yang kedua adalah pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Terus yang terakhir adalah pemaksaan pelecehan seksual untuk mencapai keuntungan komersial gitu. Oke, untuk kekerasan seksual itu berarti ini ya
Kalau ngelihat kasus-kasus yang belakangan ini, Ya. kekerasan seksual ini kan nggak pandang gender. Kalau garis besarnya mungkin yang tadi kita obrolin gitu, bisa dari laki-laki ke korbannya sebagai korbannya perempuan. Bisa nggak sih sebaliknya? Menurut kalian gimana? Sangat bisa ya, Bisa karena ya. berbicara kekerasan seksual ini kan banyak Mbak, banyak jenisnya, Yeah. pun juga banyak contohnya dalam artian banyak fase, si korbannya itu anak-anak, si korbannya itu remaja, si korbannya itu dewasa. Dan per hari ini kita sama-sama tahu banyak juga kasus eksploitasi terhadap anak yang notabene anaknya adalah anak laki-laki dilakukan oleh ibu-ibu, tante-tante Iya. dan lain sebagainya. Kan ini Bisa banyak ya. begitu loh. Iya. Artinya ya sangat mungkin itu terjadi terhadap laki-laki. Pun apakah ini kemudian bisa dibandingkan dengan teman-teman laki-laki yang remaja atau yang dewasa? Ya bisa juga begitu loh. Karena per hari ini kan juga banyak katakanlah orang-orang yang hyper atau memiliki seksualitas yang cukup tinggi begitu ya Mbak, sehingga kemudian ya menyalurkannya dengan hal-hal yang seperti itu begitu loh, tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kembali lagi, tanpa ada kesepakatan itu banyak terjadi begitu loh. Artinya apakah kemudian kekerasan seksual ini diskriminatif terhadap gender? Ya tidak begitu loh, semuanya bisa terkena. Pun juga tidak diskriminatif terhadap umur, dari usia kecil sampai dewasa sampai dengan orang tua pun juga bisa menjadi korban kekerasan seksual begitu. Oke, ini kalau menurut kalian kita masih bahasa Jawanya nguprek gitu ya, nguprek kekerasan seksual ini. Kalau menurut kalian ya, belakangan atau yang akhir-akhir ini kalian sering melihat untuk kekerasan seksual itu akhir-akhir ini seperti apa bentuknya? Atau seperti apa? Iya, boleh berpendapat, silakan. Mungkin ada beberapa kasus, satu kasus kekerasan seksual begitu. Itu menurut pandangan kalian seperti mahasiswa ini ya, Fakultas Hukum gitu. Itu gimana? Kalau berbicara terkait dengan kasus kekerasan seksual per hari ini ya sangat miris ya. Sampai pada akhirnya tahun 2023 ya Mas, yang undang-undang TPKS itu ya. Undang-undang TPKS 12 2022. Oh, 2022 sampai kan puncaknya advokasi terhadap kekerasan seksual ini kan pada tahun itu munculnya undang-undang terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Ini adalah puncak dari proses-proses advokasi yang dilakukan oleh pegiat-pegiat gender, oleh pegiat-pegiat perempuan, oleh orang-orang yang menolak adanya kekerasan seksual dengan munculnya undang-undang itu. Nah, apakah kemudian setelah munculnya undang-undang itu bisa menekan angka kekerasan seksual sampai hari ini? Ya bisa dibilang menekan, ya menekan, karena per hari ini masih sudah ada upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para korban ketika kemudian terjadi tindak kekerasan seksual. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada payung hukum yang kemudian memberikan hak bagi mereka untuk diberikan proses-proses advokasi. Dan per hari ini ketika berbicara terkait dengan kasus kekerasan seksual ya masih banyak. Hari ini kalau tidak salah di Banyuwangi ya yang kasusnya cukup hangat begitu, kekerasan seksual. Dan juga beberapa waktu lalu sepertinya di Lumajang juga sempat ada yang cukup hangat di Lumajang gitu loh. Artinya ketika berbicara terkait dengan kekerasan seksual ya masih cukup miris per hari ini, karena pada akhirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini masih belum bisa secara menyeluruh menghapuskan tindak kekerasan seksual di Indonesia begitu. Oke, payung hukumnya pun baru tahun kemarin begitu ya, Ya, ada betul. begitu. Nah, ketika payung hukumnya ada per tahun kemarin 2023 tadi disebut. 2022. Oh, 2022 begitu. Ini kadang masih ada kekerasan seksual, tapi masih para korbannya masih silent begitu loh. Para korbannya masih silent karena mereka mungkin masih bingung ya, kira-kira kalau kita nih sebagai korban begitu, itu harusnya bagaimana begitu. Ada yang mau menjelaskan ini tentang ini, kekerasan seksual itu korbannya harus kayak gimana sih? Gitu, boleh teman-teman silakan. Jadi begini ya Mbak, kekerasan seksual itu kan kadang dianggap masyarakat itu sebagai hal yang tabu ya Mbak. Jadi kayak seperti aib gitu. Jadi para korban itu kadang menyembunyikan bahwa dirinya itu adalah sebagai korban. Jadi seharusnya itu
mungkin bisa menceritakan ke teman dekat terlebih dahulu, terus ke sahabat atau ke orang tua. Nanti kalau sudah tenang mungkin bisa menceritakan ke aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum juga harus berupaya melindungi korban. Jadi perspektifnya itu ke korban dulu, jangan misalnya nih, kadang kan ada korban kekerasan seksual itu pakaiannya terbuka. Kadang itu ada beberapa oknum aparat penegak hukum itu yang menyudutkan korban terlebih dahulu. Loh mbak, pakaiannya lo terbuka. Padahal kan meskipun pakaiannya tertutup juga tidak menutup kemungkinan mereka itu akan menjadi korban kekerasan seksual. Gitu mbak. Terus sudah melaporkan ke misalnya ke polisi, terus ya meminta perlindungan. Jadi di Indonesia sendiri kan ada perlindungan, ada undang-undang perlindungan perempuan anak, juga di Dinsos atau di Dinkes itu ada PPA, perlindungan perempuan anak. Jadi ada lembaganya yang khusus untuk menangani kekerasan seksual. Tapi kalau laki-laki mungkin langsung ke lapor polisi aja mungkin. Soalnya belum ada nih lembaga perlindungan laki-laki. Iya, betul. Bukan berarti gue perlu untuk dilindungi ya. Iya. Oke, iya karena begini, ketika kekerasan seksual mungkin kalau boleh dibilang kan kekerasan seksual kan ada segmennya begitu ya, ada segmen yang berat begitu, mungkin kasus seperti pemerkosaan dan juga lain sebagainya. Kalau soal pelecehan ini loh, kalau soal pelecehan kan kalau seperti yang siapa tadi Vicky ya bilang ya, kalau kasus pelecehan ini lebih seringnya misalnya korban adalah anak-anak begitu, dengan pelakunya adalah orang dewasa begitu ya. Ini kadang ada beberapa kasus pelecehan yang sebenarnya itu adalah pelecehan tapi masih dinormalisasi begitu di masyarakat. Nah, korban-korban yang seperti ini nih, kalau menurut kalian bagaimana? Mungkin apa yang harus dilakukan Ya. atau mungkin ada edukasi begitu. Nah, ini kan memang yang kemudian menjadi PR bagi satu pemerintah, bagi penegak hukum, bagi pegiat gender untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Sama seperti yang disampaikan sama sahabat saya Mas Virus tadi, bahwasanya kita harus bisa melihat berbicara terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, maka kita harus tahu perspektif dari korban begitu loh. Apa yang dibutuhkan korban, bagaimana kemudian yang melanggar hak korban begitu loh. Sehingga masyarakat harus tahu bahwasanya pada saat itu terjadi korban itu sedang dirugikan. Nah, ini yang kemudian harus dibangun di perspektif masyarakat dan tidak menilai bahwasannya ketika terjadi tindak pelecehan, tidak kekerasan seksual, katakanlah pemerkosaan dan sebagainya, lantas kemudian memvalidasi bahwasanya ini adalah aib, ini adalah sebuah hal yang tidak boleh diperbincangkan dan sebagainya. Memang pada akhirnya ya salah juga ketika hal tersebut diperbincangkan. Cuman salah juga ketika masyarakat menyampaikan itu hal yang tidak layak diperbincangkan dan kemudian menjadikan hal ini seakan-akan dinormalisir begitu. Ya sudahlah begitu loh. Seakan-akan kan begitu masyarakat per hari ini. Dan mereka tidak melihat apakah korban itu sebenarnya harus dilindungi kah? Apakah kemudian korban itu sebenarnya harus dibantu untuk kemudian menyelesaikan permasalahan psikisnya pasca kejadian itu dan sebagainya. Karena per hari ini kan sebenarnya korban itu memiliki berbagai hak perlindungan hukum, hak kemudian dia dilindungi psikisnya, hak kemudian dia dilindungi nama baiknya dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang kemudian bisa diberikan oleh pemerintah dan penegak hukum dan juga masyarakat sekitar, sehingga kemudian tidak ada lagi istilahnya kasus kekerasan seksual itu berhenti karena ya sudah dinormalisir begitu. Ya sudah ini kayaknya bukan hal yang kemudian perlu diperbincangkan begitu. Tapi harus dikawal sampai benar-benar selesai proses hukumnya karena ini kan tindakan hukum begitu. Begitu Mbak kira-kira. Oke, jadi ketika dinormalisasi tidak menutup kemungkinan kalau kejadian ini juga akan berulang ke betul. korban-korban yang lain. Ada yang mau nambahin mungkin teman-teman? Kira-kira kalau jadi korban itu harusnya gimana gitu? Karena mungkin masih banyak juga yang bingung gitu, kurang teredukasi atau seperti apa. Boleh silakan ditambahkan.
Kalau bisa itu kok si korban itu Mm-mm. bercerita kepada orang yang dipercayainya. Mm-mm. Jadi orang yang dipercaya itu juga memberikan support, membantu agar psikis korban juga baik dan mau berbicara mengenai kejadian-kejadiannya. Nah, jadi dengan dukungan dari orang-orang terdekat itu, si korban mungkin jadi lebih tenang untuk bercerita dan memberikan kesaksian begitu. Oke, jadi kalau sudah tenang tuh memberikan kesaksian jadi lebih Iya. ini ya, lebih Iya. apa nih, runut begitu. Iya. Oke, kalau kejadiannya cukup berat ya, sampai membahayakan kesehatan begitu, misalnya kasus pemerkosaan misalnya, mohon maaf itu harus yang seperti apa? Selain harus melapor ke pihak yang berwajib begitu misalnya, kalau berkaitan dengan medis-medis begitu, itu bagaimana, Moga dijelaskan? Eh, Tentunya kan per hari ini ada beberapa lembaga di pemerintahan yang memang konsentrasinya ke sana. Contohnya di DP3AKB itu ada UPT, PPPA yang disebutkan sama virus. Juga di beberapa lembaga lain juga ada begitu. Ini yang kemudian memberikan fasilitas terhadap korban, agar kemudian korban ini diberikan selain perlindungan hukumnya, dia juga diberikan perlindungan untuk merehabilitasi dirinya, entah itu dari segi kesehatan fisiknya maupun kesehatan psikisnya. Karena memang berbicara terkait dengan kekerasan seksual ini kan dampak terhadap korbannya itu berbeda-beda. Ada yang ya wis biasa saja begitu, ya wis lah ini kayaknya ditakdir aja begitu. Ada beberapa yang begitu. Ada yang beranggapan bahwasannya ketika terjadi demikian maka dia harus menutup-nutupi, ini adalah aib bagi saya dan lain sebagainya. Ada juga yang kemudian dia sampai terpuruk begitu loh, tidak berani berbicara, bahkan untuk berinteraksi dengan orang lain tidak berani. Nah, ini yang kemudian harus juga diperhatikan oleh berbagai lembaga-lembaga ini untuk kemudian membuat sistem di mana memastikan bahwasannya setiap orang-orang yang kategorinya berat seperti tadi, tidak berani berbicara lah dengan orang lain, itu tetap bisa terfasilitasi, tetap bisa diketahui ketika orang ini ternyata menjadi korban, dan kemudian orang ini layak untuk kemudian dilindungi hukumnya dan juga diberikan fasilitasi lain seperti rehabilitasi fisik maupun psikisnya, begitu kira-kira Mbak. Oke, baik. Jadi itu tadi ya, bahwasanya memang di sekitar kita meskipun payung hukum sudah ada tentang kekerasan seksual juga masih bisa suatu saat menghantui gitu ya, Ya. untuk semua orang, baik dari berbagai gender dan juga berbagai usia. Jadi intinya adalah harus ada pendampingan begitu ya. Harus ada pendampingan. Oke, karena kondisi kalau boleh dibilang kondisi mental setiap orang itu berbeda. Berbeda-beda. Ada yang berani untuk melapor, ada yang takut itu akhirnya menjadi aib begitu. Oke, kemudian kita masih bahas tentang kekerasan seksual gitu. Kalau misalnya ini ya, ada saksi, boleh dibilang saksi, ada orang yang tahu bahwa ini nih sudah ada terjadi kekerasan seksual gitu. Kira-kira apa nih, saya misalnya mengetahui ada kekerasan seksual karena ada yang cerita sama saya, teman saya mengalami kekerasan seksual gitu ya, cerita sama saya gitu, saya harus bagaimana melakukan pendampingan kepada situasi seperti itu. Kadang sebagai orang yang diceritai begitu ya, itu kadang bingung juga, terus aku harus gimana gitu. Boleh silakan dijelaskan ini teman-teman. Siapa ini? Boleh, Oke, Mbak Faiz dulu. Mbak Faiz. silakan. Kayak misalkan saya tuh diceritai ada korban yang mengalami kekerasan seksual, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang pertama itu kita tidak boleh yang namanya mengintimidasi orang tersebut. Itu Yang intinya kedua, ya, menghakimi orang tersebut. Kamu kok jadi korban, kok bisa seperti itu gitu loh. Apa gara-gara kamu itu bajunya terbuka atau lain sebagainya. Yang penting kita itu jangan mengintimidasi orang tersebut. Terus yang kedua, kalau bisa kita itu harus membuat orang tersebut menjadi lebih tenang lagi agar tidak menjadi trauma yang mendalam
akibat dari korban tersebut mengalami kekerasan seksual seperti itu. Sudah cukup. Oke, ada yang mau nambahin, silakan. Kalau perspektif saya Mbak ya, yang harus dilakukan pertama kali adalah membangun pikiran dari si korban, membangun pandangan dari si korban bahwasanya Anda itu korban. Sehingga kita bisa menjelaskan Anda itu memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Bahwasanya ketika sama seperti tadi kita menyatakan bahwasanya si korban ini tidak kemudian lantas harus ketakutan dengan perspektif orang lain dan lain sebagainya, karena posisinya dia adalah korban. Ketika berbicara tentang korban ya dia tidak pernah menginginkan untuk menjadi korban, kan begitu. Sehingga nanti timbul kesadaran di mana dia akan mau untuk kemudian menyampaikan bagaimana terkait dengan kronologisnya dan lain sebagainya, dan langkah-langkah yang tentunya bisa diambil berikutnya. Nah, yang menjadi masalah kan ketika kemudian si korban sudah berani berbicara kepada kita, cuman korban ini tidak mau untuk kemudian hal yang terjadi pada si korban ini untuk kemudian diproses atau dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya. Ini yang menjadi sulit bagi kita, karena kan pada akhirnya kita pun juga tidak bisa berbuat apa-apa begitu, karena deliknya aduan ya. Aduan. Ada beberapa yang delik aduan. Jadi kecuali delik untuk anak dan disabilitas. Nah, itu akhirnya tidak bisa kemudian kita yang melaporkan kan tidak bisa begitu. Orang saksi yang melaporkan itu tidak bisa. Harus korban. Harus langsung. korbannya. Akhirnya kan tidak bisa diproses secara hukum gitu Mbak. Ketika kemudian ini terjadi dan yang menjadi sulit yaitu tadi membangun kesadaran bagi korban bahwasanya Anda itu korban. Anda itu punya hak hukum yang bisa dilindungi begitu loh. Itu yang menjadi hal pertama yang seharusnya dilakukan begitu Mbak. Oke, nah kita balik sedikit ke korban tadi ya. Kita nggak pernah tahu apakah kekerasan seksual ini akan menghampiri kita begitu ya. Untuk berjaga-jaga, kira-kira untuk kita melapor ini sebagai korban, kira-kira apa nih informasi apa saja yang bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib? Karena selain mungkin pelakunya ciri-cirinya seperti ini begitu ya, ciri-ciri dari pelaku itu apa lagi kira-kira? Kalau berbicara terkait dengan proses pelaporan ini kan pada akhirnya tindak pidana ya Mas ya. Tindak pidana ini kan ada beberapa syarat formil dan material ketika berbicara terkait dengan laporan. Kalau terjadi kekerasan seksual ketika memang posisinya kita adalah korban dan orang awam lah katakanlah. Saran dari saya adalah coba untuk mencari pendampingan terhadap lembaga-lembaga vokasi terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya, atau terhadap pemerintahan yang kalau ketika di pemerintahan itu melalui DP3AKB, melalui Dinsos dan beberapa lembaga pemerintahan lainnya. Nantinya tentu dari lembaga pemerintahan ini akan memberikan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh si korban, mulai dari menyusun laporan dan sebagainya. Karena kan pada akhirnya ketika laporan itu hanya disampaikan saya ini telah dilecehkan begitu, katakanlah begitu kan, ketika tidak ada proses pembuktian dan sebagainya, ini hanya bersifat sebagai tuduhan begitu. Pada akhirnya ya tidak bisa dibuktikan begitu Mbak. Karena ya itu tadi ada beberapa syarat formil dan material terkait dengan pembuktian kekerasan begitu. Jadi saran saya ya cari coba perlindungan terhadap pemerintahan terlebih dahulu begitu. Oke. Ini mau tanya ini tentang korban ya begitu ya. Korban yang kira-kira dari kekerasan seksual ini, kekerasan seksualnya yang seperti apa ini yang harus dilaporkan? Apakah harus berat dulu begitu kekerasan seksualnya, atau mungkin yang remeh-temeh pelecehan gitu misalnya? Itu kira-kira mana nih yang bisa langsung diproses hukum? Boleh, ayo silakan. Sebenarnya semua macam-macam kekerasan seksual itu bisa dilaporkan ya, Mbak bisa ya. Iya. Jadi nggak harus meskipun yang dulu. cuma verbal, tapi memang susahnya itu kita di pembuktian ya betul. Jadi tapi kalau biasanya kan kadang ada yang viral itu gara-gara waktu itu merekam. Jadi waktu pelaku catcalling itu langsung direkam oleh korban dan disamperin begitu. Itu ada pembuktian, tapi masih kurang. Pembuktian kan minimal dua alat bukti. Oh, 2 alat bukti. Iya. Jadi video saja tidak cukup.
kurang, masih Oh, kurang. masih kurang begitu. Iya, Mungkin sebetulnya ya bisa. berarti Nah, perlu apa? Perlu ada saksi, Saksi. mungkin. Saksi. Oh, iya, harus betul. ada Perlu ya. ada saksi, terus Mm-mm. ada barang bukti yang lain mungkin. Tapi kalau Iya, tapi kalau verbal itu susah ya. Iya, cukup susah. Iya. Karena kan ya enggak. Misal menyatakan bahwasanya saya ini dilecehkan secara verbal. Pelakunya bisa mengelak begitu. Dia gitu kan katakan begitu. Iya. Bagaimana kemudian si korban ini membuktikan bahwasanya saya menyatakan begitu kan sulit begitu loh, Mbak, ketika pelecehannya verbal. Cuman ketika pertanyaannya adalah apakah kekerasan seksual verbal itu bisa diproses? Ya bisa begitu. Dengan catatan memang alat-alat buktinya bisa dipenuhi begitu. Makanya saya sampaikan tadi, saya sarankan untuk kemudian kepada lembaga-lembaga terkait terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan proses-proses pendampingan terlebih dahulu, begitu, Mbak. Oke. Nah, itu tadi kalau soal korban-korban begitu ya, apa saja yang harus dilakukan korban-korbannya, hak-hak mereka apa saja. Nah, kali ini kita ke hukumnya, tentang perundang-undangan ini. Boleh dikasih tahu juga buat Mitra Suara Lumajang, undang-undangnya kita yang kita punya tentang kekerasan seksual di Indonesia sih seperti apa sih? Boleh dijelaskan ya teman-teman, boleh? Ya, silakan. Jadi di Indonesia ini kita punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada juga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi di undang-undang tersebut itu mengatur mengenai kekerasan seksual. Oke, boleh ditambahkan lagi? Silakan. Dan di Perda Lumajang sendiri sudah ada ya, seperti yang sudah saya bacakan tadi pada Perda nomor 48 tahun 2007 salah satunya. Oke, itu tadi ya. Ya, kalau menurut teman-teman ini dengan undang-undang yang ada begitu tentang kekerasan seksual yang ada di Indonesia, itu perkembangannya seperti apa? Boleh dijelaskan. Perkembangannya kalau menurut saya itu sangat bagus ya, Mbak. Dulu kan cuma kita itu kekerasan seksual yang ada di Indonesia itu bisa dilakukan pemidanaan itu dengan KUHP atau dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu dalam pemberatannya, Mbak. Jadi sekarang kan ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu yang nomor 12 tahun 2022. Itu hukumannya itu lebih berat, Mbak. Ada Hukumannya lebih berat. Iya, bahkan korporasi itu badan hukum. Itu juga dapat dipidana. Jadi korporasi itu bisa salah satunya itu bisa dicabut izinnya. Jadi korporasi itu tidak ada begitu, Mbak. Perkembangannya itu kalau menurut saya sangat bagus. Di lingkungan kampus sendiri juga ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Itu juga sangat melindungi hak-hak korban. Jadi korban itu lebih diutamakan terlebih dahulu. Bagaimana kondisi psikisnya, terus kondisi apakah mengalami kehamilan, terus jika hamil bagaimana, dan selanjutnya itu sangat-sangat diperhatikan. Termasuk saksi dan orang-orang terdekat korban itu juga dilindungi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang yang lain. Jadi menurut saya ya sangat bagus. Mungkin teman-teman ada tambahan? Boleh, silakan. Iya, kalau berbicara terkait dengan perlindungan hukumnya, saya pikir sudah cukup bagus ya, Mbak ya. Cuman menurut saya perlu ditingkatkannya itu di ini pengaturan terkait dengan bagaimana pembentukan satgas-satgas sampai di ranah paling bawah, katakanlah sampai ranah paling di desa begitu. Karena kan per hari ini yang menjadi PR itu adalah bagaimana proses advokasinya, bagaimana proses rehabilitasinya, bagaimana ketika terjadi di lingkup desa atau di lingkup sekolah, bagaimana yang dapat dilakukan oleh warga sekitar atau orang-orang di sekitarnya, kan itu yang menjadi PR per hari ini begitu. Artinya perlu adanya proses fasilitasi yang mengakar sampai di tingkat desa terkait dengan pembentukan satgas dan lain sebagainya, sehingga nantinya langkah-langkah strategis ketika terjadi kekerasan seksual itu jelas begitu loh, dapat dilakukan secara cepat begitu, Mbak.
begitu. Saya pikir itu sih yang menjadi PR per hari ini begitu. Ternyata masih banyak ya PR-nya Ya. tentang kekerasan seksual itu Masih sendiri. banyak. Oke, kalau menurut teman-teman kira-kira kekerasan seksual ini kenapa sih harus ada perlindungan hukum begitu? Harus ada perlindungan hukum dari kekerasan seksual itu sendiri. Kalau dihukum, apalagi kan kalau melihat merunut dari undang-undangnya sepertinya cukup banyak begitu loh. Terus diupdate lagi ada Undang-Undang Nomor 1 tadi ya tahun 2023 ini diupdate lagi. Itu kira-kira kenapa teman-teman? Karena saya pikir kekerasan seksual ini kan juga bagaimana ya, satu kejahatan yang sangat tidak baik begitu loh, dalam artian sangat berpengaruh terhadap psikis seseorang begitu. Ya bisa dibilang hampir sama lah dengan kejahatan terhadap nyawa, katakanlah begitu Mbak. Cuman bedanya ini yang diserang betul-betul adalah psikisnya kan begitu. Sehingga kemudian perlu bagi saya perlindungan hukum itu, karena memang pada dasarnya kan setiap orang itu memiliki hak untuk dilindungi dalam segala hal. Kemudian setiap masyarakat itu juga memiliki hak untuk memiliki kesamaan di mata hukum dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian tindak kekerasan seksual ini tidak dilindungi hukumnya, maka ya kembali kepada tahun-tahun sebelumnya, ketika kemudian kekerasan seksual hanya dianggap sebagai satu hal kejadian yang tidak baik, satu hal kejadian yang tabu, yang tidak layak diperbincangkan, dan pada akhirnya semua hal itu, tindak kekerasan seksual itu menjadi satu hal yang dinormalisasi. Ini kan yang pada akhirnya terjadi ketika tidak ada payung hukum, tidak ada upaya-upaya pelindungan hukum terhadap si korban begitu. Dan saya pikir ini tidak baik, karena pada akhirnya ya korban ya biasa-biasa saja, toh ya pada akhirnya tidak ada hukuman bagi si korban selain hukuman-hukuman sosial saja begitu. Begitu sih. Berarti hukuman sosial nggak cukup ya? Nggak Harus cukup. ada hukum yang Harus ada benar-benar hukum. hukum yang bisa untuk Memberikan efek jerah. betul. Efek jerah. Oke, ini kan teman-teman dari Fakultas Hukum ya. Boleh nggak sih dikasih tahu mungkin berdasarkan undang-undang ini, kalau korban kekerasan seksual itu haknya kan banyak begitu ya. Mungkin bisa dikasih tahu untuk Mitra Suara Lumajang ini, kira-kira kalau korban kekerasan seksual itu hak-haknya apa saja? Kalau menurut dari undang-undang, silakan. Hak-hak korban kekerasan seksual itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu terdapat dalam pasal 60. Jadi korban itu berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak kekerasan seksual. Oke. Jadi korban penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan di undang-undang lain. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas itu diatur dengan peraturan pemerintah. Oke. Selain itu terdapat dalam pasal 67. Hak korban itu adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan itu sendiri. Dan pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Jadi selain pasal-pasal itu juga terdapat dijelaskan di pasal 68. Hak korban penanganan korban itu hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan, hak mendapat dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Oke. Ada yang mau ditambahin teman-teman? Silahkan. Karena sepertinya banyak sekali ya, kalau dari undang-undangnya banyak. Oke, silakan Izin ditambahkan. menambahkan Ya. Di sini juga ada ya
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 69, di mana hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ini meliputi penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, dan juga pelindung dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain, serta berulangnya kekerasan, pelindungan atas kerahasiaan identitas, pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, akses politik, dan perlindungan korban atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Oke, itu tadi ya. Ada yang mau ditambahin lagi? Udah Cukup dah. cukup ya. Jadi memang hak-haknya banyak begitu ya yang bisa didapatkan oleh korban yang merupakan korban dari kekerasan seksual. Tadi yang menarik adalah penghapusan konten kekerasan itu tadi. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi ini teman-teman tentang yang satu ini. Karena biasanya kalau sudah ngomongin soal konten itu ya, apalagi kalau sudah tersebar itu kan susah begitu untuk penghapusannya. Itu kalau menurut teman-teman gimana nih soal hak yang satu itu? Kalau menurut saya ini sebetulnya penerapannya susah ya, karena kadang itu kan kontennya itu sudah di-download terus dibagikan lagi. Mungkin ini kesadaran diri masyarakat juga ya. Jadi kalau ada korban dari kekerasan seksual itu jangan disebarkan lah, karena kalau menyebarkan juga itu sebetulnya kan ada hukuman pidananya juga. Jadi kalau ada video-video yang menyebar atau konten-konten yang sudah menyebar itu langsung dilaporkan saja. Kan biasanya di media sosial itu ada fitur untuk melaporkan tayangan ya Mbak ya. Begitu ya. Iya, jadi dilaporkan agar bisa diblokir begitu, akunnya diblokir atau linknya itu diblokir begitu. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah saja untuk menghapus konten-konten yang berbau seksualitas. Oke, apalagi pelecehan, kekerasan seksual begitu. Itu ternyata bisa dimulai dari diri kita sendiri ya. Iya. Apalagi kalau sudah berkonten tersebar luas begitu. Oke. Nah, itu tadi sebagai masyarakat, sebagai korban juga. Nah, teman-teman nih selaku dari mahasiswa begitu ya, kira-kira kalau soal kekerasan seksual ini, kira-kira apa nih yang bisa teman-teman yang jadi mahasiswa misalnya bisa lakukan begitu? Silakan. Sebagai mahasiswa. Kalau kita sebagai mahasiswa itu ya, yang pertama adalah kita tuh harus bisa mengedukasi diri. Kalau bisa kita tuh harus mengedukasi orang lain bahwasanya harga dan martabat orang lain itu penting. Batasan pribadi dan menghindari perilaku yang bisa merugikan orang lain itu penting. Terus yang kedua adalah mendukung korban. Apabila ada kekerasan seksual, kemudian kita ya tadi itu menghakimi, mengintimidasi, itu malah bakalan akan membuat korban tidak nyaman. Iya, semakin itu. tidak nyaman Semakin begitu. tidak nyaman mungkin. Oke. Terus yang ketiga adalah mencegah kekerasan seksual, berperan aktif dalam mencegah kekerasan seksual dengan menyuarakan hak-hak dan menanggapi kekerasan seksual dengan tegas, seperti itu. Oke, tapi ini kalau disebutkan tadi begitu ya, peranan teman-teman mahasiswa begitu terkait dengan kekerasan sosial, lebih ke mengedukasi. Ini tantangannya gede banget loh ya. Apalagi kita melihat masyarakat kita yang sepertinya masih banyak begitu yang kurang teredukasi soal kekerasan seksual ini. Kalau dari teman-teman sendiri nih pengalamannya tentang apa nih melakukan perannya begitu ya, tentang edukasi misalnya kekerasan seksual ini kira-kira bagaimana? Boleh pengalamannya gimana nih? Iya,
Jadi saya sempat tahun lalu itu kebetulan pernah melakukan pengabdian ya, alhamdulillah ini bisa diceritakan akhirnya begitu. Kami desa ya? iya kami melakukan pengabdian di desa itu di desa Karanganyar di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Oke. Kami melakukan pengabdian di mana memang pada saat itu konsep pengabdian kami itu, tema pengabdiannya itu terkait dengan pembentukan lembaga yang menangani terkait dengan proses-proses tindak pidana kekerasan seksual di desa itu. Oke. Outputnya pada saat itu adalah pembentukan tim yang terfasilitasi oleh desa, luar yang biasa. terintegrasi oleh desa. Katakanlah ketika di ranahnya Pemkab begitu ada Dinsos begitu dan lain sebagainya begitu, Mbak. Di mana tim itu nantinya terafiliasi dengan beberapa kedinasan di tingkat pemerintah Kabupaten Jember pada saat itu. Yang kebetulan pada saat itu kami bekerja sama dengan DP3 AKB melalui UPT PPPA-nya dan juga Dinsos. Dan juga kami bekerja sama pada saat itu dengan pusat studi gendernya Universitas Jember, yang kebetulan beliau ini salah satu peserta magangnya di sana begitu. Oke. Jadi kalau berbicara terkait dengan bagaimana ya keluh kesahnya membangun perspektif masyarakat terkait dengan kekerasan seksual, yaitu tadi yang paling berat adalah membangun perspektif masyarakat bahwasanya kekerasan seksual itu bukan sepenuhnya hal yang tabu begitu loh. Dan juga kita harus tahu bahwasanya setiap terjadi tindak pidana kekerasan seksual, maka kita harus melihatnya bagaimana keadaan korban, bagaimana keadaan psikisnya, bagaimana keadaan fisiknya dan lain sebagainya. Dan juga yang paling berat adalah untuk kemudian memastikan masyarakat ini mau untuk terus speak up bahwasanya turut menyuarakan begitu. Ketika masyarakat ini turut menyuarakan, maka itu secara tidak langsung akan memberikan intimidasi terhadap orang-orang yang calon pelaku begitu. Calon pelaku begitu. Oke. Sehingga Jadi yang teredukasi tidak hanya Iya. mungkin korbannya saja. tidak hanya korbannya, Oke. tetapi pelakunya juga. Jangan sampai kamu melakukan kekerasan seksual begitu. Ini yang kemudian perlu ditingkatkan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, perlu adanya satgas-satgas yang dibentuk sampai di ranah desa. Ketika kemudian semua ini, fasilitas ini terbentuk sampai ke ranah desa, sampai mengakar, otomatis saya pikir sangat mudah tindak lanjut terhadap tindak-tindak pidana kekerasan seksual di lingkup desa dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun kan strata pemerintahan paling kecil ya di desa, tidak-tidaknya begitu. Sehingga saya pikir ini cukup efektif ketika berbicara terkait dengan bagaimana penanganan kekerasan seksual, dan juga sangat efektif untuk kemudian menyuarakan terhadap masyarakat, memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan apa saja kekerasan seksual itu. Karena banyak juga masyarakat per hari ini yang tidak tahu ketika dan beranggapan bahwasanya kekerasan seksual itu ya pemerkosaan. Kan hanya begitu. Hanya pemerkosaan saja. Pemerkosaan. Kan kebanyakan masyarakat per hari ini begitu. Ketika kamu diperkosa yaitu kekerasan seksual, kan begitu. Padahal ketika kita baca lagi terkait dengan bagaimana undang-undang dan juga lain sebagainya, kekerasan seksual itu banyak, dan juga banyak proses yang bisa dilakukan oleh korban dan juga oleh masyarakat sekitar untuk kemudian sama-sama merangkul untuk kemudian menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan masing-masing begitu, Mbak. Oke. Itu tadi. Ada yang mungkin mau nambahin lagi tentang pengedukasian soal kekerasan seksual ini ke Ini, Mbak, masyarakat? yang Boleh? paling berpengalaman soal edukasi ini. Oke, silakan. Karena menantang sekali ya, edukasi itu tidak selamanya Iya. bisa langsung diterima begitu. Sangat sulit. Iya, silakan. Mas. Iya, kalau saya itu sepakat ya sama Mas Vicky ini. Edukasi itu memang harus dilakukan kalau bisa itu sampai ke RT mungkin. RT malah ya. Iya, soalnya masyarakat itu banyak yang kurang paham terkait dengan kekerasan seksual itu. Jenis-jenisnya itu apa saja sih, bentuknya itu bagaimana, terus cara penanganannya itu juga bagaimana. Itu kadang kurang paham masyarakat itu. Apalagi masyarakat yang menyepelekan ya terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri. Bahkan di undang-undang itu ada delik kekerasan seksual itu bentuknya itu menatap dengan seksualitas. Jadi cuma menatap korban itu juga sebuah Termasuk
Iya, Pelecehan. pelecehan seksual begitu. Hmm. Jadi ini sebetulnya harus disosialisasikan gitu ke masyarakat. Jangan sampai kita itu karena tidak ketidaktahuannya terhadap undang-undang, kita itu jadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Nah, iya jangan sampai Karena ya. undang-undang itu kan kita itu dianggap tahu begitu. Meskipun kita tidak tahu, kita itu bisa dijerat dengan pasal-pasal tersebut begitu. Wah, jadi jangan main-main begitu Iya, ya. jangan main. Mungkin yang lain ada tambahan. Ada. Boleh. Mungkin dengan edukasi menggunakan media sosial. Hmm. Jadi dengan animasi-animasi yang menarik, jadi kan masyarakat tertarik untuk membaca begitu. Jadi kan sekarang itu maraknya media sosial. Mm-mm. Jadi edukasi menggunakan media sosial juga penting sih. Oke. Iya, betul itu. Kadang kan masyarakat itu malas ya membaca undang-undang. Jadi sosialisasi dengan media sosial itu bisa. Mungkin bagian hukum Lumajang bisa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Semenarik mungkin Semenarik iya. mungkin. agar masyarakat tertarik untuk Melihat. tahu Melihat dan begitu membaca. ya. Oke, baik. Ini kita udah dari penghujung waktu nih, mungkin ada yang ingin disampaikan buat Mitra Suara Lumajang terkait dengan tema kita hari ini, kekerasan seksual, teman-teman. Silakan. Ya, kalau untuk Mitra Suara Lumajang ya, mungkin karena memang ini adalah salah satu media, salah satu alat untuk kemudian menyampaikan informasi terhadap masyarakat. Ketika berbicara terkait dengan kekerasan seksual, harapan kami isu-isu sedemikian itu juga perlu untuk kemudian sering dibahas di dalam podcast selanjutnya lah, katakanlah begitu. Dan juga ketika berbicara terhadap masyarakat, terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang, harapannya juga proses-proses pendampingan itu benar-benar nyata, benar-benar real, bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya tertulis saja di perda, tertulis saja di peraturan dan lain sebagainya, tetapi benar-benar nyata ada satgas-satgasnya, dan juga nyata ada orang-orang yang kemudian memiliki kapasitas untuk melakukan proses-proses advokasi hukum ataupun pembenahan psikis dan fisiknya korban. Kemudian kalau untuk masyarakat, ya itu tadi, harapannya masyarakat lebih untuk terbuka lagi dengan perkembangan per hari ini, dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan hukum dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tahu bagaimana proses-proses yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk sama-sama memastikan bahwasanya orang-orang di sekitarnya itu tidak menjadi korban kekerasan seksual. Dan tentunya agar kemudian masyarakat ini tidak sampai terjadi secara tidak sadar menjadi pelaku begitu. Ini yang kemudian saya pikir perlu untuk kemudian dibahas di kalangan masyarakat. Kemudian bagi teman-teman yang kemudian memang per hari ini katakanlah pernah mendapatkan kekerasan seksual terhadap dirinya, harapannya jangan kemudian terpuruk, jangan kemudian beranggapan bahwasanya ini adalah satu hal yang tabu, satu hal yang memalukan, satu hal yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak, tetapi harus melihat bahwasanya Anda itu adalah korban yang kemudian memiliki berbagai hak yang bisa dilindungi oleh pemerintah dan orang-orang di sekitarnya, sehingga berani untuk kemudian speak up, berani untuk kemudian menyampaikan apa hak-hak yang telah dirugikan oleh pelaku, sehingga tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ini tidak berpotensi untuk terjadi berikutnya. Begitu Mbak, kira-kira begitu. Oke, ada yang lain mau ditambahin buat Mitra Suara Lumajang? Atau sudah cukup? Kalau saya sudah cukup. Mas Vicky ini sudah memberikan semuanya ya Mbak ya. Jadi saya cukup include saja ke Mas Vicky ini. Teman-teman ikut sama Mas Vicky ya. Oke deh, kalau begitu kita akhiri ya untuk siap. pembahasan kita malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah Selamat hadir. Oke, Mitra Suara Lumajang. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual, hak-haknya seperti apa dan apa saja yang bisa dilakukan, dan semoganya informasi atau talk show yang kita bahas tadi, tema kita hari ini, bisa ngasih pemahaman ya yang lebih baik lagi tentang apa saja hak-hak sebagai korban, atau gimana sih dukungan itu pentingnya seperti apa, perlindungan hukumnya seperti apa. Jadi ya itu tadi, semoga bisa mengedukasi kita semua
semuanya. Jadi endingnya sih semoga kita ya bisa sama-sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman lagi, lebih nyaman lagi untuk semua orang, dan kita juga ikut untuk melawan kekerasan seksual itu tadi. Oke, kalau gitu sekalian aja Mia pamit ya. Udah selesai tugasnya Mia buat temenin kalian semuanya. Ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Lumajang, informasi cerdas menginspirasi.